Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'i a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat. Yang mana di pagi hari menjelang siang ini, Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia ini, walaupun masih dalam media virtual. Semoga tidak menyurutkan keistiqomahan kita dalam bertolabul ilmu. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, ibu-ibu, sebelumnya marilah bersama-sama kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami menghaturkan jazakillah khairan katsiron kepada Ustazah Umi Siti Muhliso atau yang kita kenal dengan Umi Iceh. Alhamdulillah setelah sekian waktu lamanya kita tidak bertemu ya Umi dalam agenda kajian ilmu pastinya. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita dalam kesempatan dan waktu yang baik ini. Insya Allah sekaligus juga mengobati rasa rindu kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ya, insya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Umi akan kembali memberikan penyampaian materi di agenda kita pagi ini. Ahlan wa sahlan Umi, mudah-mudahan Umi senantiasa selalu dalam keberkahan Allah. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan Jazakumullah khairan katsiron kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang telah hadir dalam agenda kajian rutin kita ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu jamaah yang saya muliakan. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada agenda hari ini. Yang pertama mukadimah. Yang kedua, tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Nia di Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 16. Lalu yang ketiga dilanjutkan dengan agenda inti kita, yaitu penyampaian materi, insya Allah dengan tema tafsir Quran Surat An-Nas yang akan disampaikan oleh Umi. Insya Allah untuk durasinya kurang lebih 60 menit. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutup. Baiklah, untuk lebih berkahnya pertemuan kita ini, marilah kita sama-sama menyimak tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nia. Pada Ibu Nia kami persilahkan. Baik, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha
khalidina fiha jazaa bima kanu ya'malun. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا أستغفر أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Sadaqallahul azim. Plus arti ya, Kak? Kalian artinya, Mam. Oke, iya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa, dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Bunia. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Al-Quran kelak menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil akhir. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak kepada agenda inti kita, yaitu penyampaian materi dengan tema tafsir Quran Surat An-Nas yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Siti Mukhlisah dengan durasi kurang lebih 60 menit. Kepada Umi, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khair kepada Bu Lulu yang sudah memberikan kesempatan. Insyaallah langsung saja Ibu-ibu. Afwan ya Bu Lulu, disambi-sambi kemarin WA. Jadi Enggak apa-apa responnya Umi. lama. Iya. Aduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Al-ayah. Yang pertama yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita banggakan. Ini ada Bu Pipit, Bu RW ya? Bu Pipit, ada Bu RW? Iya, iya betul Umi. Bu RW yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ibu Lulu selaku MC, dan saya belum hafal lagi nih struktur pengurus Majelis Taklim. Iya Umi. Mohon dimaafkan ya Iya, Ibu. nggak apa-apa, Umi. Ketua Majelis Taklimnya siapa Bu Lulu? Bu Lulu, subhanallah. Ya, dapat amanahnya demikian Masya Umi. Allah, Masya Allah. Double berarti pahalanya ya pagi ini, MC juga. Masya Allah, Allah amin. Dan Ya apalagi Allah. sebagai ketua. Kita doakan Bu Lulu dan seluruh pengurusnya yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga selalu diistiqomahkan, dimudahkan dalam segala urusan, khususnya memakmurkan Majelis Taklim yang luar biasa di RW berapa Bu Lulu? RW 21 Umi. RW 21. Semoga Majelis Taklim di RW 21. Apa namanya Bu Lulu? Majelis Taklim apa? Majelis Taklim Khairunisa Umi. Khairunisa. Semoga menjadi Majelis Taklim yang bermanfaat, barokah, banyak memberikan kebaikan ya. Tentu saja yang paling penting adalah melahirkan muslimah-muslimah produktif, muslimah-muslimah tangguh yang bukan hanya sebagai ratu di rumah tangganya, tetapi punya kontribusi besar bagi lingkungan dan masyarakat. Dan semoga Allah kumpulkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Serta para ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, ada Bu Lina, semoga selalu disehatkan, Bu Widarti, Bu Endang, Mam siapa Nia ya? Mam Nia. Bu Nia. Dan 10 orang lain yang bergabung di Gimit ini. Semoga Allah selalu jadikan kalau di dunia maya, mudah-mudahan viralnya cepat sampai ke langit. Viralnya di sisi Allah. Kalau di dunia maya kan kita udah lintas bukan lagi hadir fisik ya, tetapi udah hadirnya non fisik, imaterial. Mudah-mudahan imaterial itu artinya immortal. Immortal itu artinya abadi kebaikannya. Karena tercatat langsung kalau di aura ibaratnya pertemuan hadir di majelis-majelis maya, dunia maya, pastinya punya keistimewaan, punya tantangan, punya kelebihan, dan juga pastinya juga punya sesuatu effort yang lebih untuk kita semuanya. Semoga semua itu menjadi amal soleh terbaik di hari Senin, hari yang bahagia, di pagi hari, dan Allah terus istiqomahkan ibu-ibu semuanya di Majelis Taklim Khairunisa ini menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini ketemu lagi kita. Pertama lagi kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah di dalam majelis kajian, majelis ilmu, di mana insya Allah majelis yang terbaik itu kalau kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu taman-taman surga di dunia, hadirlah atau datanglah ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Mereka itulah, dan orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sedang berada di taman surga. Semoga lagi-lagi kita diizinkan oleh Allah kumpul selalu di tempat yang baik, di situasi yang baik, di saat yang baik, kondisi yang baik, dan tentu saja akan melahirkan amal-amal terbaik juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
uswah dan qudwah kita yang subhanallah, terima kasih ibu-ibu sudah masih mengingat Mama Nia, Bu Nia, masih mengingat tentang sirah nabawiyah. Itu subhanallah, memang saya ingat banget Ibu, cuma di Takliful Qulub yang saya isi kajian sirah, yang minta kajian sirah. Di tempat lain fikih rata-rata. Terus kemudian ibaratnya hadis ada, tapi yang kajian sirah belum ada yang minta secara khusus kecuali di Takliful Qulub. Jadi masya Allah, akhirnya kemarin karena cenderung COVID gitu dan segala macam pending di tempat lain, baru saya mulai ngisi lagi. Nah, jauh setelah di Majelis Taklim Khairun Nisa, tentang tadi yang diingat oleh Bu Nia, profilnya Rasulullah SAW. Baru ibu-ibu yang lain yang baru di taklim yang saya isi yang ini baru sekarang lagi saya ngisi. Jadi ilmu ibu-ibu subhanallah sudah menjangkau melampaui waktu, melampaui masa, dan mudah-mudahan itu juga jejak-jejak kebaikan kita yang dulu mudah-mudahan terus berpengaruh ya. Makin kecintaan kita kepada Rasulullah makin kuat dan makin besar. Walaupun mungkin tidak ada rintangan mau dalam situasi baru atau situasi lama kita sudah mengenal dan mendapatkan ilmu, yang paling penting adalah ilmu itu sedikit tapi mudah-mudahan terus bisa memberikan pengaruh kebaikan kehidupan kita di dunia, insyaallah sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Nah, rabbal alamin. hari ini kita ketemu di momen yang luar biasa juga ya, tapi saya karena saya ini Majelis Taklim RW 21 pesertanya beda, audiensnya beda, saya belum kenal. Jadi makanya pas tadi subhanallah, ternyata ibu-ibu yang gabung dulu di musola ya. Mohon maaf banget ya ibu-ibu. Jadi tidak asing lagi, alhamdulillah. Jadi saya nggak meraba-raba lagi, udah dekat dengan ibu-ibu semuanya, dan alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dipertemukan oleh wanita-wanita hebat di RW 21, wanita-wanita solehah yang terus memberikan banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kemarin saya ditanya sama Bu Lulu, Ibu, apa kajiannya apa Umi besok? Ya udah saya tawarin apa ini, apa ini, apa ini. Nah, Bu Lulu milih tafsir deh gitu, bismillah. Nah, kalau misalnya nanti mau ada permintaan dari ibu-ibu kita baca kajian sirah lagi boleh. Nanti insya Allah ya, biar kita semakin termasuk tadi profilnya Rasulullah gitu ya. Memang belum selesai di kitab Syama'il itu rujukannya, dan nanti tergantung permintaan. Mangga Bu Lulu, monggo Siap, insyaallah Umi. disepakati ya. Untuk sementara kali ini kalau kajian tafsir memang karena memang basic keilmuan ya yang saya tekuni di kuliahan, jadi insya Allah juga tidak terlalu berbeda dan tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan apapun nanti ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa manfaatkan barokah dunia akhirat. Ibu bin dirahmati Allah, terkait dengan tafsir ya, kalau mungkin boleh disebut kalau tafsir sekarang pembahasan atau kajian tafsir lebih kepada kita menyampaikan atau merangkum pendapat dari para ulama-ulama tafsir. Karena tafsir itu sendiri adalah usaha atau aktivitas memahami Al-Quran yang memiliki kriteria dan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terkualifikasi sesuai dengan kapasitas keilmuan, menguasai ilmu agama, syariat, ilmu hadis, gitu, fikihnya dan seterusnya. Sehingga tidak lagi di akhir zaman ini kita temukan ulama yang betul-betul menafsirkan secara langsung, karena yang ada adalah mewariskan dan merangkum dari penafsiran para ulama-ulama terdahulu. Dan kita di sini, kajian kita di sini adalah dalam rangka tadi mencari dan menyampaikan pendapat para ulama-ulama terdahulu terkait dengan pemahaman Al-Quran. Makanya insya Allah nanti mudah-mudahan kita ambil metode tafsir yang sederhana, namanya tafsir muyassar.
atau bahasa lain lagi tadabbur ya, merenungi. Kalau dalam tafsir biasanya satu ayat bisa berhalaman-halaman kajian tafsirnya satu ayat. Tetapi ketika kita dalam rangka keperluan untuk amal ya, ilmu yang menghasilkan amal, maka kita ambil yang memang betul-betul bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Insya Allah. Nanti rujukan buku saya, buku kita, kitab tafsirnya itu yang paling pokok adalah pertama kitab tafsir Ibnu Katsir, insya Allah ya. Kemudian yang kedua kitab tafsir Ibnu Katsir itu mewakili kitab tafsir Salafus Saleh ya, kitab tafsir As-Salafiyun. Salafiyun itu maksudnya ulama-ulama terdahulu. Sedangkan yang ulama mutaakhirin ini lebih banyak referensinya, salah satunya kita ambil dari kitab Fi Zilalil Quran atau juga tafsir karangan Ibnu Asyur, At-Tahlil, At-Tahrir wa Tahlil. Kemudian terakhir sebagai panduan sederhana adalah kitab yang disusun oleh seorang doktor, dokter Mesir, yaitu Awwalu Marrah Tadabburul Quran. Pertama tadabbur Quran pertama kali. Nah, insya Allah kita akan bahas itu. Dan insya Allah secara ringkas mudah kita bisa memahami tafsir-tafsir surah-surah yang ada di Al-Quran. Khususnya kita akan memulai tafsir surah An-Nas. Tapi sebelum itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang ingin kita perlu sama-sama kuatkan, yaitu terkait dengan keutamaan dan pengaruh ya, keutamaan dan pengaruhnya tadabbur Quran, gitu ya, tadabbur Quran. Insya Allah. Baik, ibu yang dirahmati Allah, tentang tadabbur Quran atau tentang tafsir Al-Quran. Kalau tafsir, apa beda tafsir dengan tadabbur? Kalau tafsir itu terkait dengan memahami ayat, mencari maksud dari sebuah ayat gitu ya, juga memaparkan hukum, kandungan hukum ya terkait dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Tapi kalau tadabbur lebih kepada perenungan hati gitu ya, perenungan hati melahirkan hikmah gitu, mencari hikmah gitu ya, mencari hikmah dari ayat-ayat yang Allah sampaikan. Dua aktivitas ini adalah dua aktivitas yang tidak bisa lepas dari kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bahwa interaksi kita dengan Al-Quran adalah bukan hanya karena Al-Quran itu sebagai kitab suci bagi kita, tetapi sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya adalah petunjuk hidup ya, petunjuk hidup bagi kita, petunjuk yang sangat-sangat dinamis, yang sangat-sangat apalagi bukan fleksibel tapi dinamis ya, dan menjadi katalisator dalam kehidupan kita. Tidak hanya kitab suci itu sebagai bacaan rutin ya. Alhamdulillah masyarakat kita, animo masyarakat kita terhadap Al-Quran sudah mulai banyak. Di mana-mana sudah ada rumah Al-Quran, rumah Quran. Di mana-mana program tahfiz sudah menjadi sesuatu hal yang dicintai, digandrungi ya. Tetapi aktivitas kita sesungguhnya ketika dengan Al-Quran interaksinya adalah jadikanlah aktivitas tertinggi itu adalah jadikanlah Al-Quran itu sebagai sumber kehidupan, pedoman hidup kita. Dialah yang menjadi rujukan dasar dan rujukan utama bagi setiap aktivitas kita. Bukan hanya aktivitas yang secara masyarakat, yang pribadi, tapi juga bahkan aktivitas sosial, aktivitas kenegaraan, aktivitas kemanusiaan. Dia adalah Al-Quran. Al-Quran itu ada istilahnya sahihun likulli zaman wal makan, yang artinya bahwa Al-Quran itu sahih atau cocok, sesuai di segala waktu dan di segala tempat. Nah, maka ketika kita pahami ini dengan benar, sesungguhnya tidak ada istilah Al-Quran itu sudah tertinggal oleh zaman, ya, ibu-ibu. Apalagi kita sekarang fitnah bagi agama kita semakin banyak. Kalau di medsos fitnah bukan hanya fitnah agama. Fitnah agama masih belum tampak secara nyata. Tetapi fitnah-fitnah sosial, fitnah-fitnah apalagi yang terkait dengan keyakinan kita juga itu menjadi satu hal yang juga perlu kita perhatikan. Nah, ketika
ini menjadi satu tantangan, maka lagi-lagi Al-Qur'anlah jawabannya. Kalau boleh saya sampaikan juga sebuah presiden atau sebuah apa nih namanya, aksioma ya yang disampaikan oleh para ulama. Kalau Barat itu maju karena meninggalkan kitab mereka, tapi kalau umat Islam justru mundur ketika meninggalkan kitab mereka. Ya, Ibu-ibu. Jadi Barat itu maju ketika meninggalkan kitab suci mereka. Apa? Injil. Karena Injil Injil yang dipahami oleh mereka bukanlah seperti Al-Qur'an gitu. Bukanlah Injil-Injil yang Injil yang diwariskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Injil yang sudah banyak intervensi, sudah banyak penyimpangan, sudah banyak penyelewengan. Kalau kita lihat dari sejarah Injil itu. Tapi bagi Al-Qur'an, inilah yang membedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an diriwayatkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah langsung kepada malaikat Jibril, disampaikan langsung juga kepada Nabi Muhammad, dan terus langsung dihafalkan oleh para sahabat, dan kemudian dituliskan, bukan hanya satu sahabat, tapi ratusan sahabat menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dituliskan di pelepah kurma, di tulang, di kulit binatang, dan seterusnya. Sehingga terpelihara terus. Bahkan setiap tahun Rasulullah SAW selalu diperiksa bacaannya oleh Jibril alaihissalam. Makanya kapan? Di bulan Ramadan. Makanya Ramadan yang lalu kita kenapa harus intens dengan Al-Qur'an? Membangun dan menjaga tradisi kenabian, yaitu tradisinya Rasulullah SAW bermuwajahah dan mentalakikan bacaannya di hadapan malaikat Jibril. Nah, semoga ini juga menjadi satu aktivitas yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi sekarang yang paling penting yang harus kita kuatkan adalah tentang bagaimana kita menjadikan bukan hanya berhenti pada membaca, aktivitas kita, interaksi kita pada Al-Qur'an bukan hanya berhenti pada membaca dan menghafal, tapi juga bagaimana bisa Al-Qur'an itu betul-betul hidup di hati kita dan bahkan selalu menjadi motivasi untuk kita melakukan setiap aktivitas sekecil apapun. Bahkan ada satu peneliti ya atau satu seorang ustazah yang juga aktif di Rumah Quran. Beliau menemukan sebuah teori bahwa huruf-huruf Al-Qur'an itu adalah huruf-huruf yang kemudian bisa membentuk karakter seorang pribadi muslim. Jadi alif bentuk hurufnya, bacaan hurufnya, sifat hurufnya melahirkan sifat huruf yang juga ada di dalam diri seseorang. Ketika interaksi itu semakin dekat dirinya dengan huruf alif, kemudian juga huruf ba, ta. Ternyata setiap dari huruf alif sampai iya itu bisa mengantarkan seseorang pada karakter, dan karakter apa yang dibentuk adalah karakter yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang interaksi kita dengan Al-Qur'an itu lagi-lagi bukan hanya pada soal membaca dan menghafal, tapi juga hidup di dalam kepribadian kita sebagaimana memang Rasulullah SAW contohkan, kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlaknya adalah Al-Qur'an. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka penting rasanya bagi kita urgensi kajian tafsir untuk bisa bukan hanya sekedar mengerti maksud dan apa yang dipahami perkata ya dari Al-Qur'an, tetapi bagaimana kemudian tafsir-tafsir itu mampu menjadikan kita terdorong untuk selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Hidup di dalam kehidupan diri kita. Kalau istilah akademiknya namanya living Quran, menghidupkan Al-Qur'an. Nah ya, jadi ini penting. Nah, mudah-mudahan kajian-kajian yang kita bisa nanti kita dapatkan di surah-surah pendek, paling nggak surah-surah pendek. Surah pendek ini menjadi satu hal, karena memang surah pendek ini terkait ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang disampaikan di awal-awal masa dakwah Rasulullah, yaitu membangun kekokohan akidah, pondasi kehidupan setiap sosok manusia. Karena manusia tanpa keyakinan dia akan hidup seperti
tak ubahnya seperti makhluk yang lain. Manusia yang hidup tanpa keyakinan, tanpa akidah yang kuat, tanpa prinsip hidup yang kuat, maka dia akan mudah hancur dan dihancurkan di dalam kehidupan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai pengantar yang agar kita bisa mendapatkan motivasi, urgensi, dan signifikansi sehingga kita semakin semangat mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Saya boleh share pengalaman waktu kuliah itu. Nah, kalau udah ketemu Al-Quran, memahami artinya Masya Allah, bikin kita satu ayat itu kayak, ya Allah, satu ayat ini betapa mencakup seluruh kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, cukuplah surah Al-Asr itu, kalau surah diturunkan satu surah ya, untuk menjadi kecukupan bagi manusia, insya Allah surah Al-Asr cukup bagi manusia. Gitu, Bu. Jadi surah Al-Asr aja, dengan surah Al-Asr itu udah cukup kita menjadi bekal buat kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih kita berapa surah? 114 surah. Ya kan? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian berapa huruf atau berapa jumlah ayatnya? Ada yang bilang 666 ayat, 6.666 ayat. Ada yang bilang ada riwayat 6.300 sekian ya, dan seterusnya. Sungguh 6.000. Kalau kita boleh bermuhasabah, ibu-ibu, kira-kira dari sekian ayat berapa yang bisa kita amalkan? Berapa yang sudah kita bisa amalkan? Jangan-jangan Bismillahirrahmanirrahim aja masih PR banyak ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, memulai kehidupan ini dengan orientasinya dengan Allah, itu kan Bismillah. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahman itu apa? Sifat Allah yang Maha Rahman, sifat Allah yang Maha Rahman. Kita masih banyak PR, masih kita pilih kasih, masih kita punya dendam, masih kita bersikap tidak adil, masih kita sangat-sangat subjektif. Kita masih punya keberpihakan yang tidak pada tempatnya. Nah, belum lagi Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Masya Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Nah, ibu-ibu, jadi sekali lagi urgensi tafsir, urgensi mempelajari Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, memang adalah kewajiban bagi kita. Jangan salah, apakah orang Arab yang ngerti bahasa Arab kemudian juga mudah memahami Al-Quran? Jangan salah. Sungguh hidayah Allah beri bagi yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki kepada jalannya yang lurus. Bukan berarti ketika bahasa Arab, Al-Quran itu berbahasa Arab, lantas orang Arab pun mudah kemudian menjadi orang soleh. Sama sekali tidak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau bahasa Arab, mau yang bicaranya bahasa Arab, yang bicaranya bahasa Jawa, tidak ada jadi jaminan bahwa dia tidak bisa memahami Al-Quran. Dia tidak ada jaminan bahwa dia langsung bisa menjadi orang-orang yang mudah mengamalkan Al-Quran. Jadi urusan Al-Quran adalah urusan hidayah kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka dekatilah selalu, interaksilah selalu dengan Al-Quran. Salah satunya adalah mengkajinya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, tadi saya bacakan surah At-Taubah ayat 124 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu imana, yang artinya ketika dan apabila diturunkan kepada mereka satu surah ya, faminhum may yaqulu zadathu hadhihi imana, maka di antara mereka ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami dengan turunnya ayat ini bertambahlah keimanan kami. Masya Allah. Jadi ternyata Allah sebutkan ketika di dalam surah At-Taubah ayat 124 ini, faminhum, tidak semua orang ketika diturunkan satu ayat, diturunkan satu surah, bisa menambah iman. Masya Allah. Jadi Allah cuma bilang faminhum, maka di antara mereka ada yang mengatakan mayyaqulu zadatu hadhihi imana. Orang-orang yang menambah, aku Masya Allah dengar ayat ini bertambah imanku. Dan semoga ibu-ibu kalau misalnya tidak semua, berarti Allah pilih. Allah memilih. Al-Quran memilih.
Al-Quran memilih siapa saja yang mau dia tunjuki, gitu Ibu. Jadi Masya Allah banyak kan orang-orang yang bisa baca Quran ya. Walau tetap di Indonesia masih satu hal yang sangat memprihatinkan. Jumlah kaum muslimin yang dominan di Indonesia, tapi hanya 35% yang bisa baca Al-Quran. 65%-nya masih buta huruf Al-Quran. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini satu PR tersendiri ya. Nah, yang paling penting adalah tadi, bahwa tidak juga semua orang yang dekat dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran mampu menambah keimanan. Nauzubillahimindzalik, semoga kita bukan orang-orang yang dicegah oleh Allah dari bertambah keimanan kita ketika dibacakan kepada kita Al-Quran. Karena Al-Quran memilih. Masya Allah. Karena Allah memilih. Semoga di sini ada berapa orang nih? Ada ini 7 plus 11 18. 18 ya. Nah, 18 orang adalah pilihan-pilihan Allah. Ya, dipilih Al-Qur'an untuk bisa menjadi ketika membacanya bertambah keimanannya, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, bergetar hatinya. Bergetar itu bukan hanya bergetar dalam arti penuh dengan kegundahan, penuh dengan kegelisahan dan rasa yang dalam terhadap Al-Quran, tetapi getarannya hingga membuatnya tidak lagi bisa berdiam diri untuk terus bergerak menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa Pak keutamaan dan hikmah atau buah dari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran? Yang pertama adalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebutkan bahwa tadabbur itu bisa menyampaikan kita meningkat dari derajat iman kepada derajat ihsan. Ya, ibu-ibu, Masya Allah. Bahwa tadabbur itu bisa mengantarkan kita, meningkatkan diri kita menjadi dari derajat yang sekedar keimanan menuju derajat ihsan. Derajat yang terbaik. Dan sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang selalu berbuat terbaik. Jadi contohnya ketika kita iman? Kalau kita iman sudah, mengucap la ilaha illallah sudah, sholat mungkin iya, tetapi ketika kita memahami Al-Quran jauh lebih baik lagi, tadabbur, sungguh kita akan meningkatkan derajat kita agar kita bukan hanya sebatas iman, tetapi ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang sebenarnya beriman. Di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidhun, dan seterusnya. Ciri-ciri orang beriman. Jadi ada level-level iman, level kemudian Islam, dan level ihsan. Sungguh level ihsan adalah level tinggi seorang muslim, derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmah tadabbur atau keutamaannya yaitu yang membuat kita, mengantarkan kita dari situasi mungkin penuh dengan hamun itu, kegelisahan, ya, kemudian kegalauan, ya, kepada kemudahan dan kelapangan. Kemudahan dan kelapangan. Kesedihan jadi terhibur. Kesempitan jadi merasa luas. Jadi punya keluasan dan seterusnya. Waradiyul qab, dan mengantarkan kita pada hati yang penuh ridho. Jadi tadabbur itu Masya Allah Ibu. Menjadi hati yang penuh ridho. Jadi kalau pengen ridho hatinya, pengen jadi ikhlas hatinya, pengen lebih baik gitu, lebih lembut dan seterusnya, lebih lapang dada, nggak lain dan nggak bukan, tadabburi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar kayak Ibu-ibu, obat termasuk ya, tapi dia lebih kepada yang hidup Ibu. Jadi gini, kalau saya lebih kepada kalau misalnya sedih kan suka curhat sama orang kan,
atau kita tumpahkan gitu ya, kita sampaikan, kita keluarkan unek-unek kita, entah sama orang lain, sama buku, sama apa dan lain-lain. Tapi ternyata sahabat sejati kita sesungguhnya Al-Qur'an. Gitu ya Ibu. Jadi kalau sedih, buka aja Al-Qur'an. Walau mungkin kita nggak tahu kan saya punya persoalan ini, sedangkan Al-Qur'an bahasnya tentang ini. Nah, karena ternyata mungkin kita sering dapatkan ketika kita baca Al-Qur'an, kok pas ya yang saya baca dengan situasi yang saya hadapi. Gitu kan ya Bu ya? Itu udah sering banget. Kita sering dapatkan itu. Kok pas ya yang sering saya hadapi, yang lagi saya rasakan, ini ya Al-Qur'an yang saya baca. Jadi selalu ada hikmah atau ada kesesuaian atau ada rahasia yang Allah berikan. Kalau kita lagi baca Al-Qur'an, resapi, hayati, boleh jadi pada situasi kita sedang baca misalnya surah Al-Baqarah ayat 53. Ayat 53 yang hari itu kita sedang baca, adakah rahasia hikmah untuk hari kita saat itu? Kayak gitu ya Ibu. Bisa kita telusuri sampai segitunya. Hikmahnya pada hari itu. Karena memang Al-Qur'an menjawab setiap persoalan kita, bukan menjawab dalam arti bentuk-bentuk yang kita pikir yang sifatnya praktis ya, tetapi menjawab relung hati kita yang terdalam, menjawab rasa ingin tahu kita yang paling besar gitu ya, karena manusia hakikatnya hidup dengan hatinya, hidup dengan pikirannya. Jadi jawaban-jawaban yang luar biasa. Maka Ibu yang dirahmati Allah, itulah keutamaan yang dimiliki. Dan terakhir saya ingin sampaikan, sebenarnya banyak, tapi nggak apa-apa nanti pelan-pelan kita ini kan supaya termotivasi juga agar kita punya bayangan yang pas atau orientasi yang pas, orientasi yang tepat dalam mengkaji tafsir Al-Qur'an ini. Kemudian yang terakhir yaitu yang membuat kita mengantarkan kita keutamaan tadabbur itu mengantarkan kita dari kelemahan menuju kekuatan. Ya, Ibu-ibu. Kelemahan menuju kekuatan. Kenapa umat muslim sekarang lemah? Karena ninggalin Quran. Karena meninggalkan Al-Quran. Jadi saya termasuk yang tetap sedih dan tetap prihatin dengan misalnya salah satunya persoalan pendidikan, ya Bu ya, persoalan pendidikan. Pendidikan di Indonesia sekarang ada istilah IKM, Indonesia kurikulum merdeka, gitu ya, kurikulum merdeka dan seterusnya. Prinsip-prinsipnya sebenarnya baik, tetapi sayang masih terlalu umum dan orientasinya juga masih terlalu luas sehingga akhirnya ketika kita terapkan kurikulum pendidikan itu tetap lagi-lagi PR-nya kembalinya kepada personal-personal kita. Nah, ibu-ibu ini rahmati Allah, sungguh ketika kita jadikan Al-Qur'an sebagai dasar setiap persoalan kurikulum pendidikan kita dan seterusnya, sungguh sebenarnya kita tidak perlu lagi mencari-cari yang lain. Nah, ini adalah salah satu persoalan yang memang juga menjadi satu bagian yang harus kita rasakan dan kita hadapi juga kemudian kita perjuangkan agar kemudian nanti Al-Qur'an itu betul-betul mengantarkan kita dari sesuatu yang lemah kepada kekuatan yang luar biasa. Banyak hal. Nah, gitu ya Ibu. Jadi insyaallah keutamaan tadabbur mengantarkan kita pada sosok pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, masyarakat yang lebih baik lagi dan keluarga yang lebih baik lagi. Sekarang masuk ke surah An-Nas, tafsir surah An-Nas, insyaallah. Mudah-mudahan dengan waktu yang ada kita bisa maksimalkan. Tafsir surah An-Nas atau tadabbur surah An-Nas ini, surah An-Nas adalah keutamaan surah An-Nas itu banyak dan seterusnya nanti kita bahas. Dimulai dari nama An-Nas, ya Bu ya. Nama surah An-Nas. Apa nama adakah nama lain dari surah An-Nas? Ada nggak Bu? Ada? Apa enggak? Ada. Namanya apa? Disebut kalau kita orang dulu sebutnya apa? Surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu nama lain. Jadi ternyata dulu kan kalau kita misalnya kayak Al-Ikhlas, baca Kulhu gitu ya. Itu memang nama surah Al-Ikhlas. Jadi gini, kok Kulhu sih Al-Ikhlas? Enggak. Yang nyebut Kulhu benar, yang nyebut itu sebagai Al-Ikhlas juga betul. Karena memang Allah sudah mengajarkan kepada kita, memberi nama ayat-ayat atau surah-surah dengan kalimat pertama.
kalimat pertama dari ayat tersebut. Jadi kulhu, al-ikhlas, atau apa lagi? Surah Nun. Nun karena huruf yang pertama, ya kan Bu? Surah apa lagi? Al-Qalam bukan dari Iqra kan? Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Qalam itu di ayat kelima. Kata-kata Al-Qalam itu di ayat kelima. Jadi surah Al-Qalam, surah Al-Alaq ya. Al-Alaq. Gitu. Jadi Allah punya cara memberikan nama dan salah satunya adalah nama dari ayat yang disebutkan pertama. Kata-kata. Kita kan juga sering disebut Umi gitu. Tapi yang disebut Umi siapa? Anak yang pertama. Ya kan, Bu? Ummu Farid misalnya saya. Bu Lina misalnya anak yang pertama siapa? Mama Bagas misalkan. Mama ini, mama itu karena iya. Jadi memang sudah lumrah. Sesuatu yang mudah diingat. Nah, itu nama surah An-Nas. Jadi An-Nas itu ada punya nama dua, An-Nas dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang selanjutnya, iya, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kata-kata An-Nas disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 179 kali. Kata-kata An-Nas. 179. Masya Allah. Ada dahsyat pastinya. Ada makna yang dahsyat, bukan hanya dari sisi banyaknya. Bisa jadi 179 kali, tetapi punya konteks yang berbeda. Nanti kita coba ya, An-Nas yang pertama tentang di mana, tentang apa, itu boleh kita. Jadi akhirnya belajar apa? Psikologi itu, psikologi Al-Quran. Dari kata-kata An-Nas. Dalam Iya. juga ya. Betul Ibu, makanya luar biasa. Kalau ilmu Al-Quran tuh makanya tadi kita tuh satu ayat aja belum tentu tuh kita bisa amalkan karena begitu dalamnya, begitu luasnya, Masya Allah. Jadi paling enggak kita jadi saksi nanti. HP kita, laptop kita, jadi saksi nanti di hadapan Allah ya. Ya Allah, Fulanah binti Fulanah pernah belajar berinteraksi dengan aku, mempelajari Al-Quran, mentadabburinya. Berikanlah syafaat padanya. Kan kata Allah gitu, kata Rasulullah gitu kan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti dia di hari kiamat akan memberi syafaat bagi pembacanya. Masya Allah. Jadi An-Nas itu 179. Kalau kita boleh nanti kalau ibu-ibu mau iseng, bukan iseng lah ya, ngisi waktu 179 di mana aja ya. Kan sekarang indeks Al-Qur'an banyak didapat di Google. An-Nas ada di surah ini, surah ini, surah ini. Ibu buka satu-satu. Siapa tahu di situ ada pelajaran-pelajaran hikmah luar biasa. Nah, kemudian ibu yang dirahmati Allah, Ibu lagi belajar nggak bisa nulis. Kemudian apa tema besar? Tema besar dari surah An-Nas. Itu tema besar dari surah An-Nas itu adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Tema besar dari surah An-Nas itu adalah meminta perlindungan pada Allah dari perkara yang merusak agama. Dari segala hal yang mengantarkan kerusakan agama kita. Kerusakan agama kita. Nah, tema besarnya itu, Ibu. Kenapa? Karena musibah agama jauh lebih berbahaya dibandingkan musibah yang lainnya. Musibah harta tidak dianggap lebih besar dibandingkan musibah agama. Fitnah fitnah bahasa lainnya, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah kalau kita fitnah pria ya. Tidak lebih besar dibandingkan fitnah agama. Kalau agama seseorang rusak, maka rusaklah seluruhnya. Rusaklah seluruh kehidupannya. Tapi ketika kita hilang harta, ingat bahwa Allah khairur raziqin. Allah maha pemberi rezeki. Sebaik-baik pemberi anugerah. Kalau kita hilang orang-orang yang kita cintai, misalkan kehilangan, ditinggal, dan seterusnya. Ingat Allah bilang, disebutkan, alladzina setiap muslim itu beri ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehilangan,
kerugian, ya, dengan orang-orang yang dicintainya, dengan harta perniagaan yang disukainya dan seterusnya. Dan ketika mereka bersabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bersabar ketika menerima ujian-ujian itu, mereka lah orang-orang yang menang. Nah, kemenangan itu bukan dari luar, tetapi kemenangan ketika kita kokoh di dalam diri kita, akidah kita, agama kita. Makanya kenapa kemudian surah An-Nas ditaruh di paling ujung, Ibu-ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa paling ujung? Padahal justru dia surah An-Nas, dia turun di kota Makkah, surah Makkiyah. Otomatis turun di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa turunnya ditaruh di paling ujung? Nah, saya ingin kasih tahu dulu tentang marotib ya, tentang pembahasan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Kemudian penempatannya di dalam Al-Quran, urutan sekian itu berdasarkan taufik atau berdasarkan tauqifi ya. Tauqifi itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat sekian, nomor sekian itu dari Allah. Nah, maka turunnya penempatannya di dalam Al-Quran disebutkan urutannya tartibul mushaf. Tartibul mushaf, urutan mushaf. Sedangkan tartibun nuzul berbeda-beda. Urutan turunnya berbeda-beda. Nah, kenapa An-Nas ditaruhnya di akhir padahal dia turun di awal-awal dakwah Rasulullah? Karena An-Nas mengandung seluruh isi Al-Quran berupa ujian-ujian besar manusia dalam kehidupannya yang tertera di dalam surah Al-Baqarah sampai Al-Falaq itu terkandung semua di dalam surah An-Nas, dan An-Nas mengandung kekhususan tersendiri gitu Ibu. Jadi ibarat buku, dia resumenya atau apa tuh konklusinya. Kesimpulan. Jadi surah An-Nas kesimpulan tentang bahwa kehidupan ini apa? Nanti kita buka satu-satu ya ayatnya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi tema besarnya apa? Meminta perlindungan pada Allah. Karena redaksi awalnya qul a'udzu birabbil falaq. Birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa terus ada 3 nama? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kan nama Allah semua. Ya. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Sedangkan di surah Al-Falaq cuma disebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Enggak ada malikul falaq, ilahul falaq. Kenapa? Karena ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas adalah 3 nama Allah yang Allah deklarasikan untuk menjadi perhatian manusia bahwa Allah lah segala-galanya dari setiap urusan kita. Yang kedua, bahwa Allah sebutkan 3 nama karena fitnah agama jauh lebih harus kita jauh lebih butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ujian-ujian yang lainnya. Ya Bu ya. Dan ujian fitnah agama itu ujian di mana? Ujian yang ada di mana? Di dalam diri kita sendiri. Ujian dalam diri sendiri jauh lebih berat dibandingkan ujian yang datang dari luar. Surah Al-Falaq terkait ujian dari luar, tantangan dari luar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari semua ciptaan keburukan ciptaan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari gelapnya malam apabila menjelang. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dari hembusan para pesihir-pesihir, ya kan? Itu semua kan bentuk-bentuk apa, Bu? Ujian luar tuh. Ya kan? Ujian materi, ujian fisik, mental, lahir dan batin. Tapi Allah cuma nyebut qul a'udzu birabbil falaq. Cuma berlindung dengan satu nama. Allah menyebutkan dengan salah satu namanya saja. Tapi ketika di surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, tuh
Robnya manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Apa? Dari semua bisikan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan dari jin-jin dan juga dari manusia-manusia atau bahkan dari diri sendiri. Bisikan-bisikan yang datang dari diri sendiri karena pengaruh dari luar. Masya Allah. Nah, ini nasihatnya. Maka mari sama-sama ibu-ibu kita masuk ke sesi tafsir atau tadabbur para ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah. Qul. Ini perintah fi'il amr ya Bu ya, kepada Rasulullah SAW. Dan perintah kepada Rasulullah SAW adalah perintah kepada kita. Perhatikan, fokuslah kamu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah di dalam dirimu. Suruh deklarasikan. Jadi ibu-ibu kita harus afirmasi. Nah, dalam teori pendidikan, afirmasi itu penting. Dalam teori membangun kekuatan mental, afirmasi itu penting. Apa sih afirmasi? Penegasan, pendeklarasikan bahwa kita adalah orang baik, orang soleh. Makanya Allah suruh kita selalu berdoa. Makanya kemudian Allah selalu suruh kita menjadi orang-orang yang selalu mempersaksikan diri kita sebagai seorang muslim. Itulah afirmasi. Jadi kita juga harus mengafirmasi qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Aku berlindung. Di situ afirmasi bahwa kita manusia adalah tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa tempat berlindung kecuali pada Allah, Rabb. Nah, Rabbun Nas. Apa Rabbun Nas? Rabbun. Rabb itu siapa? Allah. Tapi Rabb ini artinya apa? Yang memelihara, yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga, yang merawat, ya, yang menumbuhkan, yang mengayomi, yang mengasuh, yang mendidik, yang membina, yang sifatnya ini Bu, sifatnya apa tuh? Pemeliharaan. Jadi kalau kita yakin betul dengan Rabb, dengan nama Allah yang Rabb ini, ibu-ibu, sesungguhnya kita tidak perlu lagi dengan kekhawatiran tentang kehidupan kita. Karena Allah yang ngatur semuanya. Karena Allah yang merencanakan semuanya. Karena Allah yang sudah menskenariokan semuanya. Jadi skenario hidup kita tidak akan jauh dari skenarionya Allah. Jadi kalau besok kita perlu, sehingga ketika kita betul-betul pahami dengan nama Allah ini, nggak ada istilah kita khawatir dengan apa yang akan terjadi. Tapi juga tidak akan merasa takut dengan apa yang belum terjadi pada diri kita. Gitu Ibu. Hidup jauh lebih tenang. Karena semua sudah kita percayakan. Artinya sudah kita yakini bahwa Allah yang sudah mengatur segala-galanya. Kenapa kita harus masak hari ini, hari ini? Ya memang udah skenario Allah. Kenapa kita hari ini bisa, walaupun kita yang memilih ya, ibu-ibu, walaupun kita yang menentukan, tapi sesungguhnya penentuan kita berdasarkan pada ilham-ilham yang Allah berikan pada kita. Betul nggak Ibu? Apalagi ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya, makanya tadi Ibu, yuwaswisu fi sudurin nas. Nggak ada bisikan Allah, pasti bisikan syaitan. Nggak ada bisikan kebaikan, pasti yang banyak bisikan keburukan. Jadi yang kita pilih hari ini adalah juga karena sebab tadi, pilihan-pilihan kita. Dan ketika kita betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi skenario segala urusan kita akan mudah menjalani hidup. Dan kemudian kapan kita bisa seperti itu? Ketika kita dekat dengan Allah dan kita selalu mendengarkan bisikan-bisikan kebenaran.
Ya Ibu-ibu. Rabbun nas. Jadi memang betul kalau bicara tentang Rabbun nas, orang akhirnya menjadi orang yang paling tawakal. Ujung-ujungnya itu Ibu. Qul a'udzu birabbin nas adalah ketika seseorang menyandarkan hidupnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yatawakkalun. Dan mereka orang-orang yang selalu bertawakal pada Allah. Jadi tawakal itu mudah apa susah Ibu? Mudah. Asal kita tahu asal muasalnya. Kalau nggak tahu berarti kita harus lebih pahami lagi setiap persoalan. Nah, kedua, lanjut ayat yang keduanya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Nah, sama juga berlindung kepada raja manusia. Tahu Bu arti raja? Pemilik. Kalau bicara pemilik, otoritas ada di pemilik. Kayak kita misalnya, kita punya barang gitu ya. Kalau masih ada di tangan kita, masih punya otoritas kita, masih punya kewenangan, kekuasaan kita untuk mengatur ini, itu milik kita. Tapi ketika dia sudah tidak bisa kita miliki, bukan kita nggak punya otoritas. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik total diri kita dan alam semesta. Jadi Ibu, apa hikmah di balik nama Malikin Nas ini? Bahwa sesungguhnya nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia. Allah yang ngatur segala-galanya. Allah yang menguasai segalanya. Memutuskan, Malik otomatis memutuskan, menetapkan. Ya, Ibu-ibu. Jadi ketetapan-ketetapan Allah berupa takdir, ketetapan Allah berupa hukum-hukumnya. Itu menjadi sesuatu ya otomatis hikmah di ayat kedua ini apa? Kita harus komitmen dengan hukum-hukum Allah. Kalau mau selamat, gitu bahasa lainnya. Kalau mau selamat dari fitnah. Kalau mau selamat hidupnya di dunia. Kalau supaya agamanya tidak terjadi musibah dalam dirinya, musibah agama. Nah, Malikin nas, ilahin nas. Apa ilahin nas? Ilahin nas itu Tuhannya manusia. Apa arti Tuhan yang disembah? Karena kita udah tahu siapa yang menciptakan, siapa yang mematikan, memelihara, memberi makan, menyembuhkan sakit kita. Dan seterusnya, kemudian kita tahu bahwa Allah lah pemilik kita. Maka insya Allah ilahun nas, kita akan mudah menjadikan Allah sembahan kita. Sembahan kita tahu Ibu-ibu, kita nggak ada lagi egois. Nggak ada lagi keinginan diri sendiri. Nggak ada lagi keinginan-keinginan yang sifatnya kepentingan sesaat kita. Yang kita ingin cuma yang Allah mau aja. Yang kita ingin yang cuma Allah ridho. Yang kita ingin yang cuma yang Allah kasih. Gitu aja. Jadi nggak ada lagi keharapan, ekspektasi. Kita kenapa gampang kecewa Ibu-ibu? Kecewa sama ayah, kecewa sama anak, kecewa sama lingkungan, kecewa sama suami, kecewa sama teman. Kenapa? Karena kita nggak bergantung sama Allah. betul. Karena pengharapan kita kepada selain Allah lebih besar ketimbang pengharapan kita sama Allah. Jadi kalau yang gampang kecewa, gampang baper, kita bermuhasabah. Bisa jadi karena kita belum menjadikan Allah segala-galanya. Nah, terus apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan was-was yang selalu bersembunyi. Jadi gini Bu, digambarkan di kitab Fi Zilalil Quran digambarkan bahwa syaitan itu selalu membisik-bisikan. Syaitan itu selalu memberi bisikan dan bisikannya selalu tersembunyi. Jadi gini Bu, kasak kusuk itu sembunyi kan Bu? Dan yang kasak kusuk itu pasti menggelisahkan, benar nggak Bu? Bikin masalah. Dan ternyata setan pun kasak kusuk gitu ya, kasak kusuk bersembunyi. Dan dikatakan oleh Sayyid Qutb di dalam kitab Fi Zilalil Quran. Bisikan buruk itu, bisikan yang tersembunyi itu ketika kita ingat sama Allah, dia menghilang. Ketika kita mundur, ketika kita mengingat Allah, ingat Allah gitu. Dia mundur, bersembunyi di belakang. Tapi ketika kita lengah,
dia balik lagi. Makanya zikir pada Allah itu disebut jangan pernah terlewat. Zikir dalam arti lisan atau bahkan zikir yang tadi. Kita harus mengingat selalu keimanan dalam hati kita, pikiran kita. Jadi memang ibu yang dirahmati Allah, khannas, dia bersembunyi tapi akan muncul lagi. Nggak ada istilah manusia yang lepas dari yang namanya bisikan syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu berbisik, menimbulkan was-was fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Jadi ibu ada gini, ini perumpamaan yang mungkin kena, mungkin juga tapi menurut saya kena. Ibu ada ular dia melewati satu wilayah atau satu tempat, di situ dia ada gergaji. Gigi gergaji itu tersentuh kulitnya. Kemudian dia marah. Paham, Bu? Marah. Maka dia gigit itu gergaji. Kira-kira apa yang terjadi? Makin parah, makin berdarah. Makin marah dia dengan gergaji itu. Dia lilit gergaji itu. Apa yang terjadi? Makin terluka. Jadi apa hubungannya dengan ini tadi? Ketika kita waswasah kita ya lahir dalam diri yang tidak terbimbing gitu, yang kurang terbimbing dan seterusnya. Malah persepsi kita. Sebenarnya kan di persepsi kita ini kan hasil dari pikiran ya. Hasil dari yang kita dengarkan, yang kita renungkan, nih pikiran kita. Nah, maka ibu yang dirahmati Allah, maka itu Ibnu Qayyim mengatakan, cegahlah kejahatan dimulai dari lintasan pikiran. Mulai dari waswasa. Bisikan awal. Karena ketika jadi bisikan awal, kita biarkan, dia akan menjadi persepsi kemudian menjadi tindakan. Perkataan. Maka perkataan kemudian menjadi tindakan. Nah, inilah betapa Allah luar biasa di dalam surah An-Nas ya, membuka diri kita, cara kerja kebaikan dalam diri kita dan cara kerja keburukan di dalam diri kita. Bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kebaikan padanya, fujuraha yang buruk-buruk dan juga takwanya. Jalan takwa Allah kasih tahu, jalan buruknya juga pasti disampaikan tadi lewat waswasah tadi. Dan kata Allah, qad aflaha man zakkaha, dan beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Jadi ibu rahmati Allah, korelasi antara tadi Asyams dengan An-Nas, apa kata Allah? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, adalah kita harus selalu membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, membersihkan jiwa-jiwa kita agar bisikan-bisikan yang ada di sekitar kita bisa kenali apakah ini dari syaitan ataukah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu ini rahmatullah. Dan terakhir ingin saya sampaikan keutamaan dari surah An-Nas, yaitu bahwa kata Rasulullah SAW, iqra'ul mu'awwizatain fi sholatik. Bacalah dua mu'awwizatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas di salatmu. Karena tidak ada surat yang semisal dengannya. Gitu. Tidak ada surah yang keutamanya sama dengan dua surah Mu'awwizatain ini. Nah, itu keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian juga yang disampaikan lagi oleh Rasulullah di hadis yang lain, ketika Allah memberikan sifat Rabb gitu ya, dan kemudian Malik, kemudian Ilah, maka sesungguhnya itu adalah urutan-urutan nama-nama Allah yang luar biasa. Makanya kita suka ada pembagian akidah tuh, tauhid ilahiyah, tauhid rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Ya, Ibu. Tauhid rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Tiga bentuk komponen tauhid inilah yang harus selalu kita hidupkan dalam diri kita, sehingga kita selalu terjaga orientasi kita dan tidak mudah
terbawa oleh waswasah yang dibisikkan kepada kita. Waswasah yang kemudian justru malah menjadi penyebab fitnah agama bagi kita. Fitnah agama itu apa sih Bu? Tadi itu kesesatan-kesesatan yang timbul dari diri sendiri. Pemikiran yang kemudian dari penurutan hawa nafsu ya. Karena hakikatnya dari luar itu nggak terlalu berpengaruh kalau di dalam diri kita kokoh. Makanya Allah turunkan surah An-Nas ini sebagai bahasa sederhananya. Tahukah kamu wahai manusia, bentengnya kamu dari berbagai bentuk ujian itu ya diri kamu sendiri. Dan selalulah minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya Ibu-ibu, semoga surah An-Nas ini ketika kita baca di waktu sholat, ya, terbayang apa maksud dari kehendak Allah dengan surah An-Nas ini, yaitu kita selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya orientasi, jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk kita mengatasi setiap persoalan, dan jadikan Allah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Itu aja ibu-ibu yang dirahmati Allah di surah An-Nas, tafsir surah An-Nas ini atau tadabbur surah An-Nas ini. Semoga Allah jadikan surah An-Nas ini betul-betul benteng buat kita ya, dan kita mengenal betul, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peta kehidupan kita, roadmap kehidupan kita. Dan ujian terberat kita, ujian terberat kamu wahai manusia adalah diri kamu sendiri. Tantangan terberat kamu adalah diri kamu sendiri. Makanya kata Rasulullah, jihadul akbar, jihadun nafas. Jihad yang besar itu, jihad melawan keburukan-keburukan dalam diri kita. Ya kan Bu ya? Nah, itulah kenapa akhirnya surah An-Nas ini menjadi urgen buat kita. Agar kita memenangi jihad akbar ini. Selamat diri kita, kita mampu perangi musuh-musuh di dalam diri kita. Insya Allah di luar diri pun akan jauh lebih mudah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Bu Lulu. Mungkin nanti ada tanya jawab ya Bu Lulu ya. Ya, insyaallah. Silakan. Dari saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron Umi Mukhliso untuk pemaparan tadabbur Quran surat An-Nasnya yang demikian dalam dan penuh makna. Dan memang kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah lagi. Allah teruslah tempat kita bersandar. Allah tempat kita berlindung dari segala penurutan hawa nafsu kita, diri sendiri kita terutama. Dan Allah juga tempat bersandar dari segala kegundahan hati kita, kegalauan hidup kita yang tentunya sebagai manusia biasa pasti kita tidak pernah bisa lepas dari hal-hal tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga Allah pasti tepat kita mohon pertolongan, tidak ada lain, bukan cuma kepada Allah kita mohon pertolongan dari segala ujian hidup, permasalahan hidup yang barangkali pasti kita akan hadapi dalam kehidupan kita ini. Baiklah ibu-ibu sekalian, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Umi atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Insya Allah kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Silakan ibu-ibu. Saya Bu Lulu nanya. Silakan Ibu Lina. Assalamualaikum, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lina. Iya, mangga. Yang pertama saya ingin nanyain tadi yang surat yang dibaca sama Mam Nia tadi ya. Itu di terjemahannya ada batas limit usia 40 itu ya. Usia 40 berdoa kenapa di 40 gitu loh. Itu yang tanyakan. Kenapa kan kita kan mendoakan orang tua juga, ini kan dari masih kecil juga udah mendoakan, kenapa di sini batasnya limitnya 40 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan di surat An-Nas ini kan disebutkan jin juga disebutkan ya, jin dan manusia. Betul. Nah, sekarang yang saya tanyakan di sini, kalau kita kan kewajiban beribadah kan jin juga diwajibkan ya. Diwajibkan. Nah sekarang kalau kita ini kan
apa ya, ya kita kan beribadah ya sama Allah, terus kita mengkaji ilmu, apa mereka juga seperti itu? Nah, sekarang gurunya siapa? Kalau kita Iya, kan baik. iya, Baik, kita kan Masya ada Allah. ustadznya, ada ininya. Nah, Gimana itu? Masya Allah, Masya Allah, Terus tabarakallah. apa mereka juga ya kayak pergi haji gitu juga seperti kita gitu loh, Umi. Iya, ya itu aja Baik, yang saya baik. tanyain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau gimana, Bu Lulu? Ya, silakan Umi untuk dijawab pertanyaan yang pertama Ya, Ibu Lina terkait dari arti surat Al-Ahqaf yang tadi dibaca oleh Ibu Nia. Barangkali lebih spesifiknya di ayat ke-15 ya Bu Lina ya. Iya, ya, ya. betul. Ayat 15 Allah menganjurkan kita untuk banyak berdoa di surat tersebut ya, di usia ke-40 ketika memasuki usia 40 untuk berdoa. Yang di ayat 15 itu Robi Auzi ini an askuro dan Ya, seterusnya. masakan lagi. Ya, Iya. ya. Masya Silakan Allah. Umi untuk dijawab Masya pertanyaan yang Allah, Masya pertama. Allah. Iya, iya. Terkait rahasia usia yang disebutkan 40. Ini ayat ini wawasainal insani biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu adalah ayat yang terkait dengan wasiat untuk selalu berbuat ihsan kepada orang tua. Ya, Bu ya, kepada kedua orang tua. Nah, kemudian konteksnya hatta idza ini diceritakan oleh Allah. Kenapa sih? Kita wajib mendoakan atau berbuat baik kepada orang tua karena dialah wahamluhu hamalathu ummuhu kurha, orang tuanya yang mengandungnya kurha dalam keadaan berat, wa wada'athu kurha dan melahirkannya juga dalam keadaan luar biasa. Terus wahamluhu wa fisaluhu dan kemudian membawanya lagi, mengasuhnya dan memerawatnya salasuna syahra, 30 bulan. Atau ibaratnya waktu hamilnya ya. Nah, ini adalah kisah tentang bagaimana Allah menjelaskan proses perjuangan seorang ibu, seorang tua ketika dia diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian betapa Allah tadi ya, Allah sering menyampaikan kepada kita satu maksud tapi dijelaskan dengan prosesnya. Dijelaskan dengan prosesnya, alasannya kenapa gitu. Nah, ini juga menjadi pelajaran bahwa proses itu penting. Ya, Ibu-ibu. Proses apapun itu penting. Jangan sampai kita hanya melihat dari sisi hasil atau waktu. Karena memang manusia itu khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Khuliqal insanu ajula. Setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan ajula, pengennya instan baik. Enggak mau proses gitu ya. Jadi di sini Allah lagi jelaskan kepada kita betapa proses itu penting. Proses itu harus kita lalui dan berdamailah dengan proses. Sering kita nggak damai sama proses. Paham ya Bu maksudnya? Nggak mau gitu, nggak mau memaafkan, nggak mau menjalani, nggak mau sabar. Itu kan sabar terkait dengan proses. Memaafkan terkait dengan proses, ya, dan semuanya. Nah, makanya kemudian Allah jelaskan. Terus yang paling penting adalah idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Dan ketika dia udah sampai pada usia matang dan kemudian usia 40 tahun, Robbi auzi'ni an ashkura. Ini sebenarnya bukan pemaknaan terhadap kok umur 40 tahun baru berdoa gitu ya buat orang tua, bukan. Tetapi ini justru 40 tahun ini disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, dialah umur 40 tahun itu umur yang paling klimaks dari seseorang. Umur kematangan. Umur kematangan. Proses kan tadi ya, proses kemudian sampai pada kematangannya di umur 40 tahun. Nah, para ulama mengatakan di umur 40 tahun itulah menjadi indikator titik balik kehidupannya. Gitu. Jadi bukan umur 40 tahun kita doa, tetapi umur 40 tahun ini masih lanjutan proses yang tadi Allah jelaskan, terkait dengan proses kehidupan manusia, perkembangannya, kejiwaannya, dan seterusnya, kematangannya. Dan di umur 40 tahun kematangannya, kematangan keimanan terutama, kematangan spiritualnya. Maka kematangan spiritual itu kemudian ditandai dengan dia berdoa.
dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura, berarti dia semakin bersyukur pada Allah. Semakin tahu nikmat-nikmatnya Allah. An'amta alayya wa an walidayya. Kemudian juga dia semakin tahu posisi dirinya. Orang-orang yang paling berjasa pada dirinya. Termasuk salah satunya adalah orang tua. Karena berbakti sama orang tua disebutkan sebagai apa, Bu? Bab akidah. Ada kaitannya bab akidah dengan orang tua. Kok begitu berat, begitu besarnya perhatian Allah untuk kita berbakti pada orang tua. Jadi gini, selalu kan apa tuh bahasa Al-Qur'annya? Dan aku wasiatkan kepada kamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jangan menyekutukan aku, wala tusyrik bi syai'a. Jangan menyekutukan aku dan berbuat baiklah pada orang tua. Jadi urusan kita sama Allah dengan urusan sama orang tua tuh Masya Allah keutamaan yang luar biasa. Kata Rasulullah, ayu amali afdol, amal apa yang paling baik, apa yang paling afdol, berbakti kepada orang tua. Jadi amalan di usia kematangan, kematangan spiritual itu adalah ketika dia sudah mampu membedakan mana amalan-amalan utama dan mana amalan-amalan yang tidak utama. Amalan-amalan yang mengantarkannya kepada makin kebaikan pada Allah. Gitu Bu Lina. Jadi 40 tahun ini sudah dijadikan satu ukuran. Kalau 40 tahun itu orang makin soleh, insya Allah dia akan menjadi orang soleh sampai akhir hayat. Tapi kalau 40 tahun masih kambuhan, masih labil, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsu ammarah bisu. Kita pengen di usia 40 tahun itu dihadapkan agar menjadi usia kematangan, mutmainnah, stabil. Stabilitas ruhaninya, stabilitas emosinya, stabil imannya, stabil amalnya. Jadi kalau masih belum stabil, masih labil, itulah titik balik. Sehingga akhirnya kalau dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran, umur 40 itu menjadi gambaran akhir hidup seseorang. Masya Allah. Semoga ibu-ibu kita udah lewat masa 40 ya. Atau belum? Udah Umi. Sudah lewat Gitu. banyak. Sudah lewat ya, Masya Allah. Semoga Allah. 40 tahun, di usia 40 tahun, malah kita semakin matang. Ya, awal. Sebenarnya 40 tahun itu lagi ada yang menyatakan, Rasulullah umur 40 tahun dapat wahyu kan? Wahyu. Iya. Jadi di umur 40 tahun, umur pertama kita menuju kematangan, kedewasaan, kebaikan. Nah, insya Allah 40 tahun yang usia 40 yang sudah kita lewati adalah 40 tahun seperti Rasulullah SAW. Kita mendapatkan banyak kebaikan untuk kemudian semakin matang di usia-usia terakhir kita, insya Allah. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa Bu Lina? Terkait dengan kewajiban beribadah. Bisa tolong diulang Bu Lina pertanyaan kedua? Jadi tadi kalau Jumlah itu menyebutkan antara jin dan manusia. Nah ini kan kewajiban beribadah kita iya. Untuk jin dan manusia karena kan kita kan ada ya semacam ya berinfak, sedekah segala macam ya. Nah sekarang kalau jin juga begitu ya, ada kewajiban untuk ilmu, untuk pergi haji. Benar Bu Lina. Jadi mereka juga diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk mengabdi. Jadi perintah mereka, syariat ini juga dibebankan kepada bangsa jin. Gitu. Apakah mereka ngaji juga? Ada. Buktinya di surah Al-Jin Rasulullah SAW diambil kan tiba-tiba Rasulullah nggak kelihatan gitu, dihijab kalau bahasa lain, tidak terlihat. Karena bangsa jin meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan ilmu-ilmu. Otomatis berarti mereka juga ngaji. Siapa gurunya? Bangsa mereka. Gitu ya. Mereka berarti ada ustadznya? Ada. Mereka berarti ada orang solehnya kan? Ada. Minhumul musholihun ya kan di surah Al-Jin. Ada yang kafir, ada yang soleh. Ada yang kafir, ada yang beriman. Jadi gitu. Makanya terus pertanyaan yang menggelitiknya jadi gini Bu Lina, ujungnya nih. Terus surganya bagaimana? Ya kan? Ya kan? Ya surganya pasti juga ada buat mereka gitu. Jadi ibu-ibu bahasanya
Karena kan gitu tadi. Mereka disyariatkan nggak? Ya disyariatkan. Disyariatkan sholat, ya sholat. Disyariatkan dengan syariat tidak lain dan bukan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Jadi mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Mereka melakukan ketaatan, mereka juga ada yang melakukan. Imannya juga beda-beda tingkatnya. Ada yang imannya ece-ece, orang berimannya ya ada sama. Orang beriman level bawah, mungkin beriman tapi nggak sholat atau nggak ibadah. Ada yang level juga tertinggi. Gitu ibu-ibu. Jadi kalau tapi saya memang bisa ibu-ibu buka di kitab mengenal jin ya. Itu ada tuh berdialog dengan jin gitu ya. Tapi buku itu memang masih debatable karena masih ada riwayat-riwayat yang doif atau bahkan nggak jelas asal muasalnya. Jadi paling enggak kita tahu lah ya, tahu referensinya, bukunya, sehingga tidak terlalu menyampaikan. Karena ketika ditanya yas'alunaka 'anir ruh gitu ya, sesuatu yang gaib kita kan nggak bisa lihat, Allah yang paling tahu tentang yang gaib. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa yang gaib-gaib dirahasiakan? Gitu ya, ibu-ibu. Kalau kita nggak dirahasiakan, pastinya kita udah ketakutan duluan yang kedua. Yang pertama sudah nggak fokus. Yang kedua ya tadi karena memang Allah ciptakan masing-masing dunianya. Nah, sehingga tidak banyak informasi yang diberikan kepada kita. Yang paling penting adalah yang kita fokuskan di dalam akidah kita, percaya dengan yang gaib, yang tidak tampak, kemudian bahwa mereka juga punya tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu jawabannya. Ya, jawabannya. amin. Jazakillah khairan kasiran Umi untuk pemaparan jawaban dari pertanyaan Ibu Lina. Baiklah ibu-ibu, mohon maaf sepertinya kita sudah di penghujung acara, sudah di penghujung waktu. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11:05. Baiklah, mudah-mudahan materi yang telah Umi sampaikan dapat menjadi jalan ilmu buat kita semua dan mengantarkan kita semua kepada ridhonya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk itu hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Marilah bersama-sama kita membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama pengurus, mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, Umi mohon dibukakan pintu maafnya. Kesempurnaan yang milik Allah, kekurangan pasti datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.